Assalamualaikum sahabat Facebook dan juga sahabat Majelis Dzikir Nurul Hikam. Kita dari halaman Majelis Dzikir Nurul Hikam 1 ya. Pagi hari ini kita akan bertafakur ya. Tapi sengaja saya biasanya duduk standby. Tapi untuk kali ini sambil kita melihat anugerah Allah ya, keindahan alam ya. Pagi hari ini kita akan coba bertafakur ya, bahwa dalam setiap makhluk itu ada ahlinya ya dalam setiap perkara itu. Untuk menundukkan setiap perkara itu ya, boleh dibilang ada pawangnya lah ya. Boleh dibilang ada pawangnya, binatang, tanaman, ataupun apapun itu ya. Itu segala sesuatunya adalah ada pawangnya. Ini sambil kita ini, saya alhamdulillah kita fakir. Ini jambu nih kecil juga udah, alhamdulillah nih bunganya udah lebat nih ya. Jadi kita pagi hari ini sahabat ya, terutama Kang Ardi ya, kita akan tafakur daripada pawang. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, karena tidak ada yang nampak atau muncul di permukaan kita kecuali segala sesuatunya itu adalah likulli syai'in babun ilallah, adalah segala sesuatu itu adalah pintu ya untuk mengenal kepada Allah ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan coba sambil kita melihat tanaman-tanaman yang setiap hari saya rawat ya. Ya mungkin dalam bidang dunia tanaman saya termasuk pawang ya. Saya alumni dari dari IPB ya, mungkin agak sedikit memahami tentang pertanian, maka halaman ini adalah penuh dengan tanaman-tanaman semuanya ya. Sebetulnya bisa kita tafakuri ya. Dari banyak hal ya yang kita bisa lakukan ya. Kalau kita memahami ilmunya, sesungguhnya tidak harus selalu membeli bunga. Itu adalah dengan biasanya kalau orang tidak tahu kan bibit buah dia beli ya, kemudian dia beli lagi, seharusnya tidak ya. Kita bisa memperbanyak ya dengan okulasi ya, ataupun dengan mencangkoknya dan kalau bunga ya banyak kan bisa dilakukan dengan stek ya tadi. Ini adalah bunga-bunga yang tadinya cuma satu batang saja ya. Ini sekarang ini sudah penuh ya. Ini sahabat, jadi pada pagi hari ini mari kita tapakuri tentang bahwa segala sesuatu itu, makhluk itu bisa ditundukkan oleh ahlinya ya. Yang tadinya tidak berbuah bisa menjadi berbuah ya. Yang tadinya tidak bisa tumbuh ya untuk di lingkungan kita, tapi sekarang bisa bertumbuh di lingkungan kita. Cucu papi nih. Apa itu bawa senter ya? Apa itu sayang? Hah? Hah? Apa itu? Kayaknya punya papa ya itu ya? Hah? Iya. Itu pointer, itu buat presentasi biasanya ya. Ini sahabat ya, jadi kayak ini mungkin saya lagi dari pohon anggur yang sudah tanam, anggur merah saya berbuah, saya stekkan lagi ya sehingga menjadi banyak tadi. Jadi segala perkara itu ada pawangnya ya. Nah, tinggal di situ kita bertanyalah kepada ahlinya dalam setiap perkara. Maka mari kita tafakuri tentang betapa pentingnya kita memahami alam ini dan kita mengambil pelajaran daripada alam ini. Karena alam ini adalah jujur ya, maka sangat konsisten di dalam memberikan satu pelajaran kepada kita dalam setiap dari tanaman yang kita tanam itu sendiri ya. Biar nggak jenuh ya, mungkin hari ini biasanya kita standby, kita sambil berjalan lah ya, sambil kita tafakur, sambil saya kenalkan pohon-pohon yang karena banyak di halaman saya ini saya tanam
Karena sekarang ini zamannya online, mudah memesan tanaman dari berbagai negara dimanapun ya. Sehingga dengan saya import ya, kemudian saya perbanyak di sini ya, baik dengan cara okulasi maupun dengan cara ya. Nah, sahabat, tapi sesungguhnya pelajaran intinya adalah kalau itu kan dari segi aspek manfaat dunianya ya. Tetapi yang paling penting itu adalah kita bagaimana mengambil pelajaran kepada kita sehingga apapun yang ada itu adalah menjadikan pengetahuan kepada kita ya. Ya, menjadikan pengetahuan kepada kita ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang ada ini ya, semuanya tadi. Maka kalau kita lihat kenapa saya sering membahas dari sirkus ya. Kita ada sirkus ya, kenapa kita bisa menyaksikan binatang yang sangat menyeramkan seperti singa, kita bisa tonton ya. Beruang, singa, kemudian macan dan lain sebagainya yang tadinya sangat mustahil untuk kita tonton karena berada di dalam hutan ya. Tetapi karena ada jasa dari jasa daripada pawang itu ya, maka sekarang kita bisa menyaksikan, bisa menonton. Nah, tapi pelajarannya kita harus ambil tadi, ada hikmah di baliknya tadi. Bukan hanya kita senang menonton sirkus, bukan kita hanya senang melihat macan, melihat singa dan lain sebagainya ya. Tetapi yang paling penting itu adalah mengambil pelajaran darinya. Ternyata seganas binatang seperti singa bisa ditundukkan tadi ya. Seganas ular kobra bisa ditundukkan Kemudian seganas macan bisa ditundukkan tadi. Ini pelajaran sesungguhnya kepada kita. Karena pada dasarnya sifat kebinatangan itu ada pada diri kita. Sifat kebinatangan itu adalah jelas pada diri kita. Nah, inilah kebanyakan kita hancur hidup di alam dunia ini karena kita tidak memahami hakikat ini, sehingga jiwa kebinatangan itu adalah senantiasa kita pelihara ya. Makanya kenapa mungkin sebentar lagi kita akan masuk di dalam Idul Kurban ya. Dimana pada saat kurban itu kita bagi mereka yang mampu disunahkan untuk memotong binatang ya. Baik itu sapi, baik itu kerbau, baik itu unta, baik itu domba dan lain sebagainya yang memang mengikuti syariat, mengikuti sunnahnya, aturannya, itulah dipotong. Tetapi hikmah di dalamnya itu adalah bukan hanya sebatas memotong binatang, tetapi adalah di sebaliknya itu adalah bagaimana kita memotong sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Karena yang menghancurkan manusia itu adalah sifat kebinatangan dan sifat kalau dalam Ihya Imam Ghazali menyampaikan ada 3 pintu masuknya iblis ke dalam tubuh kita itu adalah di antara 2 dari 3 itu adalah merupakan sifat kebinatangan. Yang pertama adalah sifat binatang bahimiah ya. Sifat binatang bahimiah itu sahabat adalah sifat binatang adalah seperti domba, sapi. Itulah binatang-binatang yang kita sembelih pada saat kita melaksanakan kurban ya. Yang diinginkan daripada hal itu adalah sesungguhnya adalah dari kurban itu adalah sesungguhnya bagaimana kita menyembelih sifat kebinatangan, sifat binatang bahimiah yang ada pada diri kita. Makanya di situ di dalam sahabat-sahabat yang sudah mengamalkan thariqah, maka ada riyadhah ya. Riyadhah untuk tidak memakan makanan-makanan tertentu ada sesungguhnya adalah untuk menundukkan sifat bahimiah atau sifat binatang jinak tadi. Di mana sifat binatang itu cuma 2 tujuannya, adalah hanya makan dan bersetubuh tadi. Maka pelajarannya kepada kita jangan sampai kita ini memiliki 2 sifat itu ya. Kalau manusia hanya memiliki sifat itu berarti apa bedanya kita? Maka disitulah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau mungkin ada yang salah saya membaca ayatnya. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti itu banyak manusia dan jin yang masuk dalam neraka jahanam tadi. Lahum qulubun la yafqahuna tadi karena kolbunya tidak pernah digunakan tadi.
kolbunya adalah mati, kolbunya adalah tertutup tadi. Maka di situ akibat kolbunya tertutup itu dadanya terkunci ya. Maka akibatnya walahum ayyunun la yubsiruna biha, sehingga buta mata hatinya ada di dalam dada itu. Dadanya terkunci, maka tertutuplah mata hatinya tadi. Walahum adanun la yasma'una biha, maka juga terkuncilah telinga batinnya di dalam dadanya itu tadi. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya mereka itu adalah binatang, bahkan balhum adol, mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Nah itu sahabat, maka dari ngambil pelajaran dari binatang ini, maka di bulan Idul Kurban ini, sesungguhnya pelajaran yang diambil itu bukan hanya tiap tahun yang disembelih itu hanya sapi, yang disembelih itu adalah hanya unta, hanya kambing. Tetapi sesungguhnya yang harus kita sembelih itu adalah sifat kebinatangan itu sendiri yang ada pada diri kita, sifat bahimiah tadi. Yang mana sifat itu yang sangat dominan adalah keinginan, ada syahwatul batni dan syahwatul farji ya tadi. Makanya bagi mereka yang sudah belajar berzikir, bukan ditariklah kalimat la itu dari pusar, karena di bawah pusar itu ada dua syahwat, yaitu syahwatul farji dan syahwatul batni tadi. Syahwat farji ya, syahwat kemaluan, dan syahwat adalah untuk makan sahabat ya. Jadi segalanya, makanya kenapa Allah dohirkan, Allah contohkan ada keahlian-keahlian tertentu dari orang-orang yang disebut dengan pawang. Mungkin bagi kita tidak mungkin kita bisa menyentuh ular kobra yang buas, tapi bagi pawang saya menyaksikan begitu jinaknya ular itu, padahal ular itu buas ya. Ya kemudian juga sama ya. Juga demikian juga saya pernah menyaksikan bagaimana mereka pawang itu melatih dolphin atau lumba-lumba di Ancol ya. Dari mulai dolphin itu mulai belajar sampai akhirnya menjadikan dia penurut kepada pawangnya. Itu adalah melakukan sebuah proses. Itu pelajaran sesungguhnya kepada kita. Demikian juga yang melatih macan, melatih singa, sehingga singa yang begitu buas bisa tunduk kepada pawangnya sahabat. Ini adalah pelajaran yang sangat dahsyat dari kita, bagaimana menundukkan sifat kebinatangan tadi. Kalau seandainya binatang yang tadi binatang yang biasanya kita sembelih di acara Idul Kurban itu adalah sifat kebinatangan, adalah syahwatul batni dan syahwatul farji tadi. Keinginan makan dan keinginan bersetubuh itu adalah hanya ada pada orang-orang itu. Maka yang kedua kata Imam Ghazali, yang menjadikan manusia hancur itu tadi bukan tidak ibadah, tetapi adalah yang menjadikan hancur itu adalah yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kata Imam Ghazali adalah godob, marah tadi. Marah itu adalah sifat binatang subu'iyah ya. Binatang subu'iyah itu adalah memang pemarah. Apa saja dia, singa, beruang, macan dan lain sebagainya. Adalah binatang-binatang yang jenis karnivora, adalah pemakan daging. Maka bagi sahabat-sahabat Thariqah juga sama. Mereka dilatih dengan riyadhah untuk tidak memakan barang-barang yang bernyawa, untuk daging dan lain sebagainya ya. Itu sebetulnya adalah untuk untuk imsak dia dari untuk imsak dia daripada rasa marah itu tadi. Karena marah itu syahwat itu adalah, kata Syekh Jaruk, adalah merupakan 15 pintu keburukan kepada kita. Pada saat kita berada di dalam ranah itu, maka sesungguhnya syahwat dan godob itu akan menyebabkan timbulnya keburukan-keburukan yang lain pada diri kita. Nah ini sahabat ya, ini saya tanam jahe merah ini ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, kita pelajari dari sirkus yang ada itu adalah pelajarannya kepada kita adalah bagaimana bagaimana kita mengambil ibroh atau mengambil itibar daripada apa yang diperlihatkan ini. Likulli syai'in babun ilallah, menjadikan segala perkara itu adalah menjadikan pintu untuk mengenal Allah tadi. Kalau binatang ya semuanya ada pawangnya tadi. Makanya kita bisa menyaksikan dalam sirkus itu bagaimana ular kobra dimainkan oleh pawangnya. Bagaimana kita menyaksikan singa, macan dimainkan oleh pawangnya. Bagaimana binatang-binatang lain ya yang begitu cerdas seperti dolphin bisa menghitung, bisa dan lain sebagainya. Itu dilatih oleh pawangnya.
Sesungguhnya sifat kebinatangan itu sahabat yang tadi kata Imam Ghazali itu ada sifat bahimiyah dan subu'iyah itu ada pada diri kita. Makanya dengan Idul Kurban ini sesungguhnya diharapkan kita mengambil pelajaran daripada pemotongan hewan kurban itu adalah yang dimaksud itu selain hanya kita dalam secara pemaknaan syariat adalah kita mengorbankan harta dengan menyembelih binatang adalah persembahan ya barang-barang yang dicintainya, tetapi pelajaran yang keduanya adalah hikmahnya adalah sembelihlah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Dan ini lebih penting daripada hanya sekedar tadi kita untuk bersodakoh daging ya dengan menyembelih binatang itu. Bagaimana kita mengikuti pelajaran atau sunnahnya Nabi Ibrahim ya pada saat menyembelih putranya tadi, bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih barang yang dikasihinya, disayanginya tadi, itu juga sama. Karena bahil itu merupakan sifat binatang tadi. Makanya binatang-binatang subu'iyah itu sangat menjaga wilayahnya tadi. Maka kalau kita saksikan sesungguhnya di dunia ini kalau kita bisa melihat ya maaf ya, maka ustadz kadang-kadang berebut wilayah tadi. Segala mereka merasa bahwa kalau seandainya sangat tersinggung kalau wilayah itu terganggu, itu sahabat ya. Tadi karena sesungguhnya dalam diri kita ini ada binatang subu'iyah yang tidak senang kita kalau binatang yang sejenis masuk ke dalam wilayah kita ya. Makanya seperti singa, gajah dan lain semuanya itu memiliki teritorial, memiliki wilayah tadi ya. Makanya mereka sangat menjaga wilayahnya. Sebetulnya sifat itu ada pada diri kita. Kita marah kalau wilayah kita dimasukin orang lain. Kita marah kalau misalnya kita menjadi ustadz di sebuah kampung, tiba-tiba ada ustadz lain bikin ceramah di situ. Itu sadar nggak sadar itu sesungguhnya itu adalah apa yang terjadi ya. Karena sifat subuhiyah tadi. Makanya dari sirkus atau nama dari pawang ini kita pelajari. Jadi seluruhnya dalam tubuh kita ini sifat binatang itu ada tadi. Kalau pawang dolphin ya dia hanya menundukkan dolphin. Kalau pawang singa dia menundukkan singa. Kalau pawang macan dia menundukkan macan. Tapi dalam diri kita ini sesungguhnya adalah tadi sifat-sifat seluruh binatang subu'iyah, sabu'iyah, syaitonia komplit di dalam diri kita ini. Maka kita ini bukan pawangnya itu harus luar biasa untuk menundukkan diri kita ini. Untuk menundukkan sifat kebinatangan bahimiyah, untuk menundukkan sifat kepentingan subu'iyah, untuk menundukkan adalah sifat syaitoniyah yang senantiasa membawa kita kepada perbuatan syirik. Nah ini yang penting kepada kita. Siapa dia tadi? Siapa dia? Kalau binatang ada pawangnya, segala makhluk ada pawangnya. Ya, bahkan hujan pun ada pawangnya. Oleh pawangnya hujan bisa turun kan tadi. Segala apapun makhluk itu ada pawangnya, ada ahlinya tadi. Makanya dalam segala di dunia apapun itu pasti ada ahlinya dalam perkara-perkaranya. Itulah sebetulnya sama dengan pawang mereka itu di dalam bidangnya masing-masing. Tetapi dalam perjalanan pulang pada Allah juga sama. Karena perjalanan pulang pada Allah itu kita ini terjegal dengan sifat-sifat sabu'iyah, kemudian sifat subu'iyah dan sifat bahimiyah dan sifat syaitoniyah. Maka disitulah kita membutuhkan pawang yang komplit memiliki kemampuan. Pawang yang bukan hanya menundukkan sifat-sifat binatang jinak, tapi juga menundukkan sifat binatang-binatang buas, bahkan sekaligus menundukkan iblis, syaiton yang ada dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan guru mursyid tadi. Guru mursyid adalah merupakan pawang kepada kita. Maka dikatakan oleh ulama, wallahi ma wasalla man wasalla illa bi sohbati man wasalla. Demi Allah, tidak akan wusul kita kepada Allah illa bi sohbati man wasalla, kecuali bersama orang-orang yang wusul. Artinya tidak mungkin kita bisa menundukkan nafsul amarah ada dalam diri kita yang merupakan sifat kebinatangan, baik syahwatul batni maupun syahwatul farji ya. Tadi sahabat, itulah tadi. Makanya sesungguhnya tidak sedikit orang yang bisa beribadah dan lain sebagainya, tetapi yang sulit adalah bagaimana menjaga ibadah itu dari al-ujbu, sifat ujub, kibir, merasa soleh, merasa baik tadi, merasa sudah suci tadi. Al-bukhlu, bahil, ibadah jalan dia, tetapi bahil juga jalan tadi ya. Tadi di situ. Maka kemudian juga sama, as-sum'ah tadi, kebanyakan kita ini sum'ah, kemudian juga ar-riya juga sama. Kita demikianlah dalam segala kita ini. Maka penyakit-penyakit yang tadi itu yang disebut kalau Imam Ghazali adalah penyakit-penyakit hati, oleh Syekh Jaruk dikatakan ada 35 penyakit hati yang ada pada diri kita, sahabat,
itulah yang menghancurkan ibadah-ibadah kita. Sebagaimana menghancurkan api membakar ranting-ranting kering. Demikian. Makanya banyak dalam ayat dalam Al-Qur'an bagaimana ibadah kita itu akan hilang. Kita ini biasanya kita manusia ya, kita kebanyakan ya termasuk saya tadi. Ini saya juga bertafakur, bukan saya baik jemaah ini, hanya mungkin kita akan berbagi sharing, marilah kita perbaiki diri kita dari sifat-sifat binatang tadi ya. Tadi karena kalau seandainya tidak kita tundukkan ini, terkadang kita ini manusia pada saat kita beramal, kita ini merasa punya amal tadi ya. Tetapi kita tidak sadar pada saat kita berdosa, kita lupa kepada dosa itu. Tadi baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Kita dosa mudah melupakan tadi. Tetapi amal yang kita lakukan, apalagi kebaikan yang kita lakukan kepada orang, akan kita mengingatnya. Tapi keburukan kita kepada orang pasti kita akan lupa tadi. Karena tertutup dengan kebaikan yang kita lakukan itu sendiri. Maka inilah sebabnya adalah disebabkan karena tadi adalah merupakan sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita dan sahabat ya. Jadi mudah-mudahan dari tafakur kita ini ada manfaatnya. Jualan naon eta? Bayam. Waduh. Bayam tinggal kalah di tukang. Itu ya sahabat ya. Jadi mari kita tafakuri ya. Mari kita tafakuri bahwa sesungguhnya segala apa yang ada ini, maka kita harus cerdas ya. Bahwa sesungguhnya apapun yang nampak di permukaan ini, karena segala yang nampak di permukaan ini adalah likulli syai'in babun ilallah, segalanya adalah pintu untuk mengenal Allah. Maka kalau kita cerdas melihatnya, kemudian mentafakurinya, maka disitulah ada kebenaran, disitulah ada kebaikan, disitulah ada hikmah, disitulah ada pelajaran, disitulah kita bisa mengambil hikmah yang dalam yang bisa kita lakukan. Nah itu ya. Jadi itu sahabat ya, mungkin dari tafakur kita pagi hari ini. Ini ya termasuk dari bunga ya, sekaligus ya sering saya katakan. Bunga ini indah ya sahabat ya tadi. Tapi kita ini sering kecewa dengan bunga. Makanya kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini mungkin seumpama dunia ini ya. Begitu indah dunia ini. Manusia merindukannya, mengejarnya tadi. Tetapi kemudian di penghujungnya manusia akan kecewa tadi. Sebagaimana bunga ini. Indah dipandang, tetapi kemudian kita akan kecewa pada saat dia rontok, layu ya. Bagaimana keringnya bunga ini ya. Tadinya adalah seindah ini, kemudian dia mengering sekering ini. Itulah tadi. Makanya kita jangan selalu tertipu dengan segala apa yang keindahan. Makanya dikatakan wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, itu di situ ya. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang menipu, karena segalanya yang nampak menusuk mata keindahannya itu, hati-hati ada racun di sebaliknya tadi. Makanya betapa perlunya kita memiliki guru yang mursyid yang betul-betul kamil mukamil, yang bisa menundukkan segala sifat kebinatangan baik bahimiyah maupun syubu'iyah yang ada pada diri kita, termasuk juga sifat-sifat syaitonnya yang senantiasa menggiring kita ke dalam perbuatan syirik sahabat tadi ya. Jadi mungkin itu ya tafakur Kang Ardi dari tafakur dari pawang itu, kita pelajarilah segalanya bahwa sesungguhnya pawang itu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata semua binatang memiliki pawangnya tadi. Segala makhluk ada pawangnya. Tetapi pawang untuk perjalanan ruhani kepada Allah itu harus membutuhkan seorang guru pembimbing tadi. Membutuhkan seorang guru yang membimbing ruhaninya tadi. Maka dikatakan wallahi ma wasalla man wasalla illah bi sohbati man wasalla. Maka disitulah guru pembimbing itu. Karena kalau seandainya pawang binatang itu biasanya kalau pawang macan bukan pawang kobra. Kalau pawang kobra bukan pawang macan tadi. Mereka hanya satu saja. Tetapi guru mursyid itu karena kobra ada dalam diri ini, macan ada diri ini, kuda ada pada diri ini, beruang pada diri ini. Maka segalanya sesungguhnya di dalam tubuh kita ini adalah sifat kebinatangan itu adalah sangat kompleks. Kita ini kebun binatang sesungguhnya jasad kita ini.
Kita ini manusia adalah alam sogir, merupakan cerminan alam kabir. Maka segala apa yang ada di alam kabir itu ya ada dalam diri kita tadi. Makanya tadi sifat apapun, sifat kucing ada pada diri kita. Contoh kita lihat bagaimana ada sahabat saya bertanya, Pak Haji emang ada kucing dalam diri kita? Ada tadi. Terkadang kalau seandainya kita tidak mengambil terus terang atau tidak mengambil makanan terus terang, kadang-kadang kucing pada saat yang punya rumah itu sedang memasak, dia diam sebetulnya. Tetapi kemudian kucing itu pada saat kemudian yang tuan rumahnya yang memasaknya sudah pergi, dia pelan-pelan buka tudung sajinya tadi ya. Nah, ini. Alhamdulillah ini jeruk Pontianak sudah berbuah lebat ya. Kemudian dia ambil, itu sifat kucing pada diri kita. Mungkin kita yang bekerja di kantor, kita kerja di mana ataupun bagaimanapun ya, tapi kadang-kadang sifat kucing itu ada pada diri kita. Kemudian sifat anjing juga ada. Kemudian apapun digonggong terus dia menggonggong, menjelaskan menyampaikan keburukan orang, tapi dia menutupi keburukan dirinya sendiri. Segala sifat binatang itu nyata ada pada diri kita. Kemudian sifat monyet, sifat rakus tadi. Karena kata Imam Ghazali dari tadi itu adalah sifat yang menghancurkan kita itu syahwat, godob, dan hawa. Dari tiga itu yang pertama syahwat akan menggiring kepada kita adalah dolim kepada diri kita. Sifat bahimiyah itu akan mendolimi diri sendiri. Sifat subu'iyah itu akan mendolimi orang lain tadi. Kemudian sifat syaitoniyah itu adalah dolim kepada hak Allah. Karena dia akan berbuat syirik di situ. Tapi tiga-tiganya digabungkan maka akan timbullah al-hirsyu atau rakus pada diri kita ini kepada tadi. Rakus pada kehidupan ini sahabatnya. Jadi mudah-mudahan ya tolong ya buat pelajaran kepada kita. Marilah kita tafakuri ya dari segala apa yang ada ini. Jadi kalau kita nonton sirkus atau nonton itu bukan hanya senang melihat sirkusnya. Tapi bagaimana mereka para pawang itu menundukkan binatang itu ambillah pelajaran darinya. Karena kita ini sebetulnya adalah, makanya dikatakan kita ini adalah al-insan hayawanatik. Manusia itu sebetulnya binatang, makanya disebut basyarun. Basyarun itu kalau seandainya kita sama sesungguhnya. Kalau kambing punya telinga, kita punya telinga. Kambing punya kaki dan tangan, dia juga punya. Kambing punya perut, dia juga punya. Kambing punya kemaluan, kita pun sama. Kambing punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut sama. Apa yang membedakan kita dengan kambing? Maka disitulah Allah sampaikan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang membedakan kita dengan binatang itu adalah karena kita ada kolbu tadi. Kolbu itulah sifat-sifat segala kebinatangan yang ada pada diri kita itu adalah tadi harus dihancurkan. Tadi kalau tidak, makanya kata Allah di dalam akhir ayat tadi kan, pada saat lahum qulubun la yafqahuna biha, akhirnya walahum ayyunun la yubsiruna biha, butalah mata hati kita. Pada saat buta mata hati kita, maka tidak akan mampu lagi kita akan melihat akhirat. Akhirat itu kecil di mata kita. Kenapa akhirat itu tidak penting? Karena sesungguhnya terjadi kebutaan mata hati di situ. Makanya di dalam hikam Syatailah menyampaikan ijtihaduka fima dumina laka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasyal basyirati minka. Terkadang tadi kita mengusahakan perkara yang dijamin Allah, wa takshiruka fima tuliba minka, tapi melalaikan perkara yang disuruh Allah, dalilun ala intimasyal basyirati minka, itu tandanya kita sudah buta mata. Kenapa buta mata hati? Tadi penyebabnya tadi. Kita punya mata tidak digunakan, tidak telinga, karena kita punya kolbunya adalah tertutup, tadi maka harus dibukakan oleh pawangnya, oleh ahlinya. Sehingga sifat-sifat binatang subu'iyah dan bahimiyah tadi maupun syaitoniyah tadi bisa dibimbing dan dididik. Sehingga mereka dari nafsul ammaroh kemudian dijadikan lawamah mulhimah. Dan diharapkan mudah-mudahan sampai kepada nafsul mutmainah tadi. Jadi inilah pelajarannya ya kira-kira Kak Adi dari sirkus itu dari pawang itu. Maka pawang diri kita manusia yang ingin sampai kepada Allah adalah mereka guru yang mursyid. Wallahi ma wasalla man wasalla illa bi syahbati man wasalla. Demi Allah tidak akan wusul kepada Allah kecuali bersama orang yang wusul. Orang yang bisa menundukkan tadi. Kalau tidak maka dikatakan oleh Allah ulaika kal an'am. Sesungguhnya kamu itu adalah binatang. Gak ada bedanya kamu dengan kambing. Maka disitulah sifat bahimiyah itu adalah ditariklah kalimat la dari pusar ke atas itu adalah untuk menutup syahwatul batni, syahwatul farji tadi. Ini makanya ini mungkin kalau nanti dilanjutkan Kak Andi ya, tapi tidak akan saya untuk lanjutkan sampai ke sana. Tapi pada dasarnya
Mari kita ambil pelajaran ya dari segalanya ya. Itu saja mungkin sahabat ya. Alhamdulillah saya ini di kebun Majelis Dzikir ya. Sekarang buah-buahnya sudah ini ada mangga, namanya mangga cokanan ya, sedang berbunga lebat ya. Jeruk Pontianaknya juga alhamdulillah setiap ujungnya itu penuh sampai penuh dengan buah. Ya itu saja, mudah-mudahan segala perkara di ujungnya adalah kita mengharapkan buah, bukan menanam tanamannya, bukan hanya menanam ibadah, tapi bagaimana ibadah itu adalah menghasilkan buah. Buah daripada segalanya adalah akhlak kepada kita. Yang diharapkan adalah akhlakul karimah. Oleh itulah kenapa baginda Nabi menggunakan kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata innama itu adalah seolah-olah membatasi sesungguhnya yang diharapkan dari segala apa yang dilakukan oleh kita, baik zikir maupun ibadah adalah buahnya. Zikir harus berbuah, ibadah harus berbuah, segala ilmu harus berbuah. Buah dari segalanya adalah akhlakul karimah. Tadi itu saja ya, benar. Tapi tidak mungkin kita sampai kepada akhlakul karimah kecuali tadi sifat-sifat kebinatangan subu'iyah, bahimiyah yang ada pada diri, bahkan syaitoniyah pada diri kita harus ditundukkan oleh mereka, guru yang mursyid, yang ahli dan pawang daripada segala pawang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.